Oke, nah kali ini kita akan coba buat karakter sederhana ya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti yang ada di kanan ini. Kita pakai model ikan sederhana. Dan ini saya akan gunakan ada gambar referensinya ini. Saya pakai referensinya dari image GIF ini. Dan karena gambarnya dari tampak samping, ini saya akan atur dulu viewportnya ini dari tampak samping juga, dan saya pakai shift 3. Kalau saya pakai dari front, nah left, saya dari left orthographic, dan ini dari folder yang saya punya tadi. Ya simpelnya sih sebenarnya saya tinggal klik and drag juga masuk ke sini bisa kan. Nah ini kenapa tadi saya letakkan di left, supaya gambar referensinya udah langsung jadi posisinya benar seperti ini. Karena kalau saya langsung masukinnya dari layar perspektif begini, nanti kalau saya drag, nah gambarnya sepertinya flat ya, tapi kalau di sini posisinya miring-miring nggak karuan. Jadi saya harus rapikan lagi di transformnya ini. Jadi kalau objek referensi kita ini posisinya frontal, ya kita pastikan viewportnya kita dari tampilan ortografik dari sisi. Oke, saya putar dikit deh. 90. Wih, salah. Benar. Nah, dan ini kebiasaan sih, saya selalu letakkan acuannya ada di tengah, terus supaya ya bendanya mungkin tidak terlalu menonjol di layar ya. Jadi saya bisa nanti bisa aja mau dibuat agak transparan atau mau dibuat agak sedikit nggak tahu dengan bisa aja. Tapi ini juga saya kunci dulu supaya scale dan posisinya tidak berubah. Saya lock, nama juga referensi ya. Nah, nama objeknya juga ini saya ganti misalnya referensi, biar gampang kalau nanti di search di sini. Next, saya akan mulai benda dasarnya dari bentuknya box ya. Ini benda paling umum. Saya pakai dari cubes, dari kubus, dan ini saya ubah dia pakai transparansi ya, pakai Alt Z atau X-ray viewport. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Nah, ini kan sebenarnya simple ya. Kita meletakkan misalnya ukuran si bendanya ini sesuai dengan referensi kita. Nah, ini bentuk dasarnya saya ambil dari kubus, dari cube ya, dan ini titik luarnya saya ikutin di sini. Kemudian, nah ini yang benda yang kita punya ini, karena sifatnya karakter kan biasanya kanan kiri simetri. Karena kanan kiri simetri, maka kita hanya butuh sebenarnya separuh dari seluruh bendanya. Kita hanya butuh separuhnya yang di sebelah kiri ini saya gunakan. Jadi ini saya akan tambahkan segmen baru di tengah. Saya pakai Ctrl R ya untuk menambahkan segmen baru, dan sisanya ini saya hapus. Saya hapus vertex, dan saya langsung tambahkan aja modifier. Nah, ini ada modifier namanya mirror. Mirror ini kita gunakan supaya setiap perubahan yang kita lakukan di sisi kiri, ya nanti dia otomatis diduplikat atau dicerminkan di sisi sebaliknya. Dan terakhir ini juga sama, ada ini ada merge-nya ya, dalam modifier mirror ini ada merge, artinya kalau titik yang di tengah ini dia nanti akan dihitung sebagai titik yang sama, ngeblend. Nah, tapi nanti bisa kita atur
apa jangkauan merging ini berapa unit, berapa poin. Yang penting pokoknya kanan kiri simetri. Kita cukup ngedit separuhnya aja lah. Oke. Nah, nah di sini step berikutnya adalah kita bisa apa ya? Kalau kita lihat bentuknya ini kan ya secara shape-nya kan ini ada ikan 1, 2, 3 gitu kan. Lalu di bawahnya ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita low poly modeling atau geometrinya kita juga menggambarkan ini dengan segmen-segmen poligonnya gitu. Ya. Kelihatan kan ini ya garisnya kan. Jadi kalau apa ya kalau kita gambarkan si segmennya seperti ini kelihatan. Oke. Terus nah ini sekarang kalau kita bagaimana penerapannya kalau kita lakukan di geometrinya, di modelnya ya. Oh, nah kalau tadi kita sudah punya apa vertex, sorry kita punya edge, ya kita lihat dari tampak samping. Saya tambahkan Ctrl R misalnya ini segmen ini bagian perutnya nanti. Terus saya tambahkan lagi segmen di bagian tengah agak maju dikit lah ini bagian mulutnya nanti. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Lalu ya saya mulai ikutin aja bentuk dari blueprintnya tadi. Kalau ini dia agak naik, udah saya geser dikit ke atas. Nanti ini bagian mulutnya ya saya geser lagi. Ini bagian bukan mulut, apa tadi? Ya bibir atas ya lah. Ini bagian hidungnya. Nah, kita dapat seperti ini. Terus kalau apa? Ya ini sebenarnya bisa dibilang tidak ada yang terlalu baku juga ya. Kita bisa. Yang penting kalau kita mau tambahkan apa? Kita menambahkan detail, ya kita kasih edge loop baru. Ya, semakin banyak edge loop-nya maka semakin kita bisa mengikuti shape-nya ini dengan lebih akurat ya. Tapi sebaliknya itu juga jadi nambah PR karena artinya semakin banyak titik yang harus kita modif bentuknya. Nah, ini dari tampak depannya. Kira-kira kelihatan seperti ini. Terus kalau tadi kita tambahin modifiernya mirror, nah ini ya. Setelah udah dapat. Dan karena ini konteksnya kita buat karakter yang bentuknya masih organik ya, kita akan tambahkan modifier juga namanya subdivision surface. Ya, atau shortcutnya kalau ini kita pakai Ctrl 1 atau Ctrl 2. Nah ini saya langsung 2 saja level di viewportnya, dan ingat supaya ini kelihatan nggak stepping seperti ini, saya langsung klik kanan lalu pilih shade smooth, langsung kayak gitu. Dan ya kalau mau di apa objeknya misalnya saya mau langsung kasih material juga bisa sih, jadi biar nanti langsung kelihatan. Ini saya kasih deh si hue-nya, ini warnanya hue kartun warna biru. Nah ini tapi ini baru dari sisi samping. Nah kalau kita lihat dari sisi atasnya, nah seperti ya kita bisa lihat dari atas ini masih flat semuanya ya, sedangkan yang namanya ikan kan pasti ada apa dari atas bentuknya dia juga tajam ya, pasti tajam di moncongnya, di belakangnya juga supaya dia bisa apa menembus arusnya lah. Nah ini sama juga kalau kita udah tadi dari tampak depannya sudah, ya kita harus perbaiki juga dari tampak depan, dari tampak samping. Dan ini saya akan pilih edge yang ada di sudut kepalanya ini nanti diperkecil. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan dulu edge di tengah-tengah. Ya ini kira-kira garis apa? Garis tengah badannya lah ya. Tujuannya supaya kalau ini saya pilih pakai Alt
Kalau ini nanti saya geser sedikit ke tengah, nah, kita bisa lihat ini bagian pinggirnya ini dia tetap bulat, tetap melingkar. Saya ulang juga untuk yang ini. Yang bagian perut bawahnya juga dia pasti lebih mengecil kan. Gitu. Dan kalau mau diedit sedikit, ya kira-kira agak melengkung deh. Ini juga sama. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita lihat hasil akhirnya ya, sebenarnya dengan ini udah kelihatan ya kayak ikan asin gitu kan. Lalu ya ini mulutnya, nah, misalnya bagian mulut dia juga sama, moncongnya pasti mengecil. Nah, kita juga uh, feel free aja, jadi jangan khawatir apa, lakukan modifikasi bentuknya dari berbagai macam sudut. Nah ini karena ini bagian ekor ini kan pastinya dia lebih gepeng ya. Ini saya teperin dikit, terus misalnya saya mau pakai scale-nya di sumbu pakai X, oke. Scale di sumbu X, oke. Dan saya masukin lagi ke sini. Dan ini bagian apa? Pantatnya atau mendekati sirip belakangnya lah. Nah tujuannya pokoknya ya kalau kita lihat ya ikan kan bentuknya round ya, bentuknya melingkar. Jadi kita upayakan dari bentuk dasarnya saja sudah menggambarkan ini tadi. Oke, nah ini karena tadi si objek ini kan kita bikin separuh ya, jadi separuh setengahnya gitu kan. Seperti kalian bisa lihat di sini dalamnya kosong, bagian dalamnya kopong. Tapi kalau nah, next saya kan ini bagian utama badannya sudah dapat. Nah, sekarang saya mau buat untuk sirip, untuk ekornya nih. Nah, ini sedikit tricky juga. Kalau saya pakai apa? Ini kita berani. Kalau saya pakai extrude, kita tekan langsung tarik belakang. Nah, ini nanti hasilnya akan jadi nah, seperti bisa kita lihat ya. Bagian belakang ini kan jadi karena ya tadi karena dia di extrude, maka di sini dia membuat ada face baru. Jadi ada pembatasnya. Dan kalau eh, kita lihat dari tampak atas, nah dia apa ya, melar gitu kan. Dia arahnya nggak lurus ke belakang, tapi dia agak ke samping ke kanan. Nah ini kalau eh, kita simetri hasilnya seperti ini lihat, jadi terbelah juga gitu. Oke, jadi daripada saya pakai extrude yang ditarik lurus tadi, saya kan pakai tapi saya langsung escape, saya matikan pakai escape ya, dan istilahnya dia di extrude tapi flat ya tanpa ketebalan. Nah, ini saya move aja, move dengan sumbu Y-nya ini rata, ikutin reference image-nya tadi. Ya, nah jadi istilahnya kalau kita extrude flat tadi kan dia permukaannya pasti rata, dan sisi dalamnya ini walaupun tadi kelihatan udah menyatu ya, nggak terbelah, tapi tetap sisi dalamnya ini saya selalu hapus. Saya delete face. Oke. Nah, ini tetap saya hapus karena nanti biar nggak jadi masalah. Tapi harus sebut. Nah, kalau sudah tadi kan ini baru pangkal ekornya ya. Jadi dari baru pangkal ekornya, dan saya masih akan lanjutkan nanti ada bagian sirip ekor ke atasnya ini dan juga ini ke bawahnya gitu kan. Nah, saya bisa pilih dua face ini di atas sama di bawah. Lalu kalau saya pakai extrude maka saya bisa pilih ada extrude apa namanya? Extrude ini kalau ini saya tahan ya, ada extrude individual gitu. Jadi kalau ini saya klik, nah problemnya akan terulang sama seperti tadi.
Ya, jadi dia akan diekstrut dengan masing-masing arahnya mengikuti si face-nya ini. Jadi sekali lagi daripada saya pakai extrude individual yang tadi, saya ulang dengan extrude yang ini. Saya pakai E, saya escape, kemudian saya move aja manual. Dan apa? Di sini saya ikutin apa? Yang ngadepnya lah, ekornya itu kemana. Oke, nah ini eh, karena apa ya, bentuknya organik ya, jadi jangan khawatir. Pokoknya kita ambil dulu aja. Mungkin maset-maset dari blueprintnya nggak apa-apa, tapi biasanya ambil titik terluarnya sih. Nah ini untuk ekor bagian atasnya. Dan saya kalau ini sudah dapat bentuknya, ya supaya tengahnya ini dia tetap shape-nya dia ada melengkung ini kan. Nah ini saya tambahkan lagi pakai Ctrl R. Jadi saya tambahkan segmen di tengahnya. Mau satu atau dua, ya, kalau saya tambahkan dua seperti ini, atau bisa juga saya kasih satu aja dulu. Oke, satu biar nggak pusing. Dan ini gerak, saya gerakkan mengikuti alur si ekornya. Dan ini, jadi karena dia udah apa jumlah segmennya udah lebih banyak ya, jadi kelihatan kan kita bisa ikutin lebih akurat. Lalu ya ini bagian tulang ekornya, flow-nya dia saya akan buat dia seperti ini. Ini agak bawah sedikit deh. Ya. Terus ini untuk yang sisi tulang yang ekor bagian bawah. Dan proses yang tadi saya ulang juga. Extrude, saya tekan escape. Lalu saya gerakkan sampai ke ujung dulu. Oke. Dan ya ini saya ikutin lagi posisi si blueprintnya. Tambahkan juga bagian tengahnya untuk detail shape ekor. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini shape-nya udah dapat ya. Nah, lihat tadi kan hasil extrude-nya ini face-face yang tidak berguna, bahkan nanti bisa jadi mengganggu, makanya saya hapus saja. Delete face. Ya. Lalu, nah ini kan kelihatan ya. Jadi kalau apa ya tulangnya berarti ini harusnya mungkin rata lah alurnya, kita lebih apa supaya lebih smooth ya. Kemudian ini sudah kita lihat. Nah, kalau ini terlalu tebal, mungkin ekornya terlalu tebal, jika saya pilih edge sambil alt ya, alt saya klik, kemudian ini saya sempitin lagi deh supaya ekornya lebih tajam. Nah, jadilah ini part belakangnya. Kalau ya ini masih belum terlalu smooth ya, saya sih tinggal atur aja geometri vertex-nya ini. Terus, nah ini biasanya kalau apa ya objek apa namanya, kalau objeknya objek organik ya, makhluk hidup seperti ini, nah pastiin ini tidak ada yang overlap atau terlalu rata kayak gini. Jadi alurnya kalau bisa dia tetap apa ya, flow-nya tetap kita jaga. Oke. Jadi kalau kita lihat dari samping, nah ini, jadi alur poligonnya dia tetap kelihatan ya. Mana yang bagian ujung, yang mana yang bagian apa sampingnya ini. Oke, ekor atas juga dia harus mungkin lebih tajam sedikit. Nah, terus kalau
Siripnya juga ini saya tarik sedikit ke belakang. Nah, eh, kalau ini sudah, sekarang tadi kan bagian apa sirip belakang sudah, kemudian eh, kalau kita lihat di sini kan ada sirip punggungnya deh. Nah, cuma ini kan posisinya masih kurang pas ya. Kalau kita lihat apa, matanya ini saya taruh agak depan dikit deh. Kemudian ini ada di bagian kepalanya. Nah, ternyata di sini saya mau tambahkan detail bagian untuk yang siripnya itu nanti akan ada di sini. Ini saya tambahkan pakai kontrol R tadi. Saya tambah edge loop baru supaya memisahkan ini bagian sirip punggung dan nanti sirip perutnya ada di sini. Oke, nah ini apa sirip akan kita tambahkan di sini ya. Baik, eh, kita bisa pakai inset atau langsung di extrude juga bisa, tapi mengingat sirip sendiri kan permukaannya tidak selebar badan ya. Jadi kalau kalau saya misalnya pilih poligon ini kemudian langsung saya extrude, akan nanti akan jadi sirip yang sangat tebal gitu. Siripnya sampai setebal ini. Sedangkan ya kalau kita tahu kan sirip kan ya pasti tipis. Nah, ini saya tambahkan segmen baru. Jadi menambahkan segmen baru yang ada di dalam ini dan ada tools yang bisa kita gunakan namanya knife. Jadi knife ini shortcutnya bisa pakai K. Jadi knife kalau saya pakai K, nah lihat pointer yang mouse saya bentuknya berubah jadi gambar pisau dan knife ini bisa kita pakai untuk menambahkan segmen atau face baru di dalam sebuah poligon. Nah, ini saya mau nambahin apa? Siripnya ada di sini deh, dari depan, mungkin agak ke belakang, dan akan berakhir di sini, titik sini lagi. Kalau sudah selesai, saya tekan Enter. Jadi sekarang ada poligon baru di sini, dalamnya ini. Ya, dan sisi ini juga bisa. Kalau ini udah saya tambahkan, mau seperti ini juga bisa, atau saya tambahin dari benar-benar di tengah, ini juga bisa. Yang penting kalau sudah dipotong, saya tekan Enter aja. Nah, kalau sudah dipilih kayak gini kan, saya akan extrude lagi, tapi escape, dan berikutnya saya tambahkan ke arah atas. Nah, ini. Dan seperti bisa kalian lihat di sini, nah, bentuknya jadi aneh kan ya. Jadi permukaannya kan jadi kayak keriting-keriting ini kan. Nah, ini disebabkan oleh ada face atau geometri yang seperti ini. Jadi istilahnya apa ya? N-gon lah, polygon. Jadi ada face tapi dengan jumlah sisi yang lebih banyak. Biasanya kalau di 3D dia akan baca poligon dengan rapi kalau bentuknya itu segi 4 atau segitiga. Nah, untuk memperbaiki ini ya, kita bisa menambah segmen baru. Jadi dengan istilahnya mengconnect lah, menghubungkan titik yang ini sampai ke titik ini. Nah, ini saya pakai ada namanya connect vertex path atau shortcutnya pakai J. Nah, dengan ini menambahkan vertex baru yang tadinya seperti ini, ya kan berantakan kan, nggak jelas bentuknya. Sekarang dia jadi lebih rapi, terstruktur, arahnya ke sini. Terus ini juga sama. Ini saya pilih pertama, yang kedua pilih titik yang seberangnya, saya pakai J. Saya bentuknya lebih terdefinisikan. Lalu sisi, ini saya matikan simetrinya ya. Poligon yang dalam, ingat seperti tadi yang saya buat di bagian ekornya. Poligon ini nggak saya pakai, langsung saya hapus saja face, delete face. Maka hasilnya dia akan lebih smooth seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai ya, ini baru bentuk bentuk dasar, misalnya
shape-nya tadi masih ngikutin apa, baru ujung ke ujungnya ya, sedangkan ya tadi kalau shape untuk ekor apa sirip ini kan juga dia berbelok. Nah, saya tambahkan segmen baru di tengah-tengah, langsung 2 deh. Dan ini saya bekokin sedikit yang pertama, ini yang kedua, terus ini yang siripnya bagian belakangnya, ini yang bawahnya. Oke. Nah, dengan ini saya tarik dulu supaya dia lebih bahasa ini lebih terdefinisikan bentuknya. Nah, kalau udah seperti ini kan bisa kelihatan ya dari sisi atas. Oke, ini terlalu tebal. Ya sudah, kalau terlalu tebal ya tinggal di sisi ini saya tipisin deh. Oke. Dan bagian atasnya sedikit lebih tipis supaya dia ya kalau apa membelah ombak kayak gitu. Lihat lagi dari tampak depan. Dari tampak depan juga sama. Nah, tampak depannya seperti ini. Jadi menajam ke dalam gitu kan. Ya. Oke, selesai untuk bagian sirip atasnya. Nah, untuk sirip perut, nah ini walaupun apa ya kalau kita lihat di referensinya kan perut apa siripnya ada di bawah gitu ya. Tapi ya kita ikan kan sebenarnya kalau ikan hiu kan siripnya bukan di perut bawah sini ya, tapi dia agak ke samping lah, kayak sayap. Nah ini saya akan tambahkan bukan di bawah, tapi saya sedikit modifikasi lah dari apa image reference-nya ini. Saya akan buat siripnya ada di sini. Siripnya ada di sini dan ya saya akan buat sama seperti tadi. Saya pakai insert atau saya tekan I. Nah, I untuk membuat geometri baru. Nah, kira-kira siripnya akan ada di posisinya di sini. Lalu saya scale sedikit. Woi, woi, woi. Ya, ya kalau posisinya agak semrawut. Nah, ini akan apa? Saya gerakan manual deh dari sini. Ya ini apa? Sirip bawahnya, sirip apa perutnya ya? Mungkin kalau nggak kelihatan dari depan layar, ya kita sering-sering aja ubah antara X-ray atau yang X-ray bisa dinyalain atau dimatiin lah ya. Balik. Nah, ini sekarang akan jadi bagian untuk sirip perut atau sayapnya lah. Gampang aja udah tinggal extrude jepret selesai ya. Ya kalau udah kita seperti ini ya kita bisa improvisasi lah bentuknya mau bagaimana, tapi yang pasti apa yang namanya sirip ikan ya kalau kita ini kan memang bentuknya pasti dari pangkal ke ujungnya pasti akan dia menajam. Bahkan ini saya tarik sedikit, salah posisi. Ya, oke. Nah walaupun tajam, tapi tetap perhatikan bentuknya ini dia boxnya tetap terjaga gitu kotaknya, supaya ya apa ini alur geometrinya dia tetap jelas. Lalu
Ya sama dengan tadi sirip belakang, ekornya, sirip punggung, dan ini juga saya akan lakukan di bagian sirip perutnya ini. Saya tambahkan Ctrl R, saya langsung pakai 2 aja deh, atau sedikit posisinya. Oke, jeng-jeng, jadi deh sayapnya. Ya nggak tahu lah benar atau salah, tapi yang namanya ini bentuk kartun ya, jadi ya improve dikit, nggak masalah. Oke, nah ini shape dasarnya ya, bentuknya ya. Orang kalau lihat ini sudah ketahuan kan, ini bukan ikan lele kan. Ya ini sudah jadi bentuk untuk ya ikan hiu. Oke, nah berikutnya ini akan saya mau nambahin detailnya nih, bagian mata. Bagian mata ini kan area apa? Ada di area ini, 1, 2, 3, 4. Ada di sini. Dan ya kalau ini sih saya mau ada banyak cara juga, tapi saya mau bikin apa? Ya mungkin cara entah ribetnya atau cara simpelnya. Saya pakai inset aja, klik inset. Nah, bisa seperti ini. Inset, saya inset kan kita bikin poligon baru di dalamnya. Dan ya kalau ini kan bentuk mata kan dia bentuknya apa? Lingkaran ya. Nah ini ingat ada tools yang namanya loop tools yang saya udah aktifkan, dan ini saya gunakan circle. Kalau saya pilih, maka dia otomatis akan menggerakkan ya, mengatur supaya bentuknya ini mendekati bentuk sirkular, lebih gampang daripada di move satu-satu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kalau sudah muncul sih enak ya, kita bisa pakai loop tools. Tapi kalau ini belum muncul, kita bisa lakukan dari edit, ada preference, nanti ada add-ons. Nah, ini ada, tinggal ketik di sini. Loop tools, nah, ini mesh loop tools. Nanti dicentang aktif, maka dia akan muncul di menu klik kanan kita. Oke, nah ini sekarang dia sudah punya matanya kan. Oke, ya ini saya mau ya di tweak sedikit lah bentuknya supaya saya lebih mengena lah dengan referensinya. Nah ini bagian bawahnya matanya terlalu besar, saya naikin sedikit. Nah ini bisa juga pakai ini saya pakai tweak ini ya, jadi nggak usah dipilih-pilih, saya langsung klik drag ini juga lebih bebas. Ini matanya. Oke. Nah sekarang ini bagian matanya. Terus karena kita sudah ini bagian tengah ini udah pasti mata, dan ini jadi bola mata atau rongga mata, saya nggak pakai, langsung hapus aja si titik ini. Oke, nah ini bisa kita lakukan dari sekarang ya. Terus untuk membuat simulasi ini bola matanya, supaya nanti untuk acuan saya menggambar nanti kelopak matanya biar pas gitu kan. Nah ini saya bikin objek baru yaitu UV sphere, dan putar yang mana ya? Oke deh, putar 90. Nah, scale sedikit biar masuk nanti Nah, matanya kira-kira segini deh. Bentar lagi di sini. Kemudian ya kalau mau ditarik sedikit, ya kira-kira sini. Terus ya biasanya kalau untuk untuk salah, bagian matanya saya buat separuh aja dulu. Kemudian ini akan posisinya misalnya saya kunci, udah saya matikan di sini ya, supaya nggak geser-geser. Nah ini
gunanya adalah sebagai acuan ketika kita membuat bagian kelopak matanya. Nah, ini ya, tadi matanya ada di sini. Oke, saya tarik sedikit deh. Saya pakai apa? Face. Ya, face ini pakai tekan F, dia akan menutup lagi. Kemudian saya pakai insert, diperkecil ke dalam, dan ini saya tarik ke dalam. Nah, ini kelopaknya pertama segini dulu, selalu mungkin kalau ini nggak kelihatan, saya pakai ini aja deh. Nah, jadi ini bagian kelopak mata tadi yang saya lakukan sebenarnya seperti ini. Jadi saya dari alat bolong, saya tutup pakai face, kemudian saya insert ke dalam sedikit aja dan gerakkan ke dalam. Nah, ini saya bisa extrude juga, tarik ke dalam supaya supaya dia ada volumenya seperti ini. Oke. Dan ini ya biasanya kalau karakter bisa bentuk matanya mau kita expose lagi, ya ini bisa nanti dibuat jadi ada kayak alisnya lah gitu, tapi ya itu belakangan aja ya, nanti kita tambahin di akhir. Atau nah maksudnya bisa dengan ini juga sih, misalnya ini akan saya buat bagian alis atasnya gitu kan, kepalanya. Terus saya pakai K deh dari sini, kemudian ke oke. Nah, ini saya K lagi, potong dari sini ke sini, klik enter, K lagi dari sini sampai ke sini. Nah, jadi dengan menambahkan edge baru tadi, ini kan sekarang kita bisa buat, nah ini jadi alisnya nanti. Begitu ceritanya. Ya. Nah, so far sih sebenarnya dengan ya geometri dasarnya ini sih kita sudah bisa ya bentuk bentuk kartunnya lah ya, bentuk kartun si ikan hiu ini sudah dapat. Nah, terakhir ini kita misalnya mau kasih bagian mulutnya. Nah, ini yang lumayan menantang juga, nggak mudah juga ya kita buat bagian mulut. Nah, tapi ada banyak cara juga yang bisa kita lakukan. Saya akan tunjukkan mungkin salah satu saja, satu metode yang saya juga memanfaatkan tadi si cut ya. Saya pakai cut. Nah, mulutnya misalnya saya akan buat mulutnya ada di sini. Oke, satu. Oke, enter. Mulutnya ada di sini. Kemudian saya lihat lagi kalau ini face-nya ini kan dia jadi bentuknya lebih dari segi 4. Nah, ini saya rapikan dengan klik yang ada di sini. Tambahkan di sini deh, second baru. Terus ini kita tambah di sini. K lagi. Ya, supaya geometrinya terbaca dengan benar lah. Ini mulutnya. Ya. Nah, si bagian mulutnya ini ya karena ini nggak saya pakai, saya buang saja face. Ya, sekarang dia sudah terbuka deh. Akhirnya dia sudah bisa makan si ikan hiu kita ini. Nah, jadi kita bisa atur dari sisi tampak samping, nanti dari tampak depannya juga. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Nah, kalau ini sudah, ini bagian mulut.
Oke, ini bagian mulutnya udah ada kayak gini, saya geser ke tengah. Nah, udah jadi bagian mulutnya. Bagian mulut ini saya tambahkan dengan, saya pilih edge yang ada sepanjang garis mulutnya, setengahnya ini ya. Kemudian saya bisa pakai extrude seperti tadi, extrude dan escape, dan saya move aja ke arah dalam. Oke. Nah, jadi di extrude ke arah dalam, ini tadi mulut tengahnya, ini mulut yang bagian pinggirnya. Saya geser sedikit ke arah dalam. Ini mulut dalamnya lagi, saya masukkan lagi ke sana. Oke. Ya ini sebenarnya udah sisa apa? Ya ini bagian mulut dalamnya ini ya mau ditaruh sampai ke rongga dalamnya juga bisa aja. Jadi tadi klik. Oke. Nah, si mulutnya ini kan kalau saya lihat posisinya dia dari sisi samping ya. Dan bisa extrude lagi ke arah dalam. Ya, scroll sedikit deh. Oke, extrude. Lagi. Oke, nah ini si bagian apa? Malah jadi serem ya. Kalau mulutnya kelihatan seperti ini ya kita tinggal tambahin. Ingat untuk kemarin menambahkan apa? Kalau saya mau nambahin segmen supaya dia lebih tajam gitu kan. Saya Ctrl R daerah ini. Mulutnya saya kasih dulu. Ini bibirnya di sini. Oke. Selesai deh. Ini bagian matanya. Nah, cuma kalau uh, si ini di bagian matanya kan karena dia masih satu satu apa? Satu face ya, satu bola, satu warna. Nanti saya akan uh, sedikit modifikasi, saya edit matanya, klik. Oke. Oke. Nah, biasanya kalau apa? Kalau kita nanti akan ada kalau kita sesinya kita modeling karakter gitu ya, kita akan buat ada sesi kita pelajari cara khusus geometrinya kayak gimana sih untuk bagian mata. Ini saya face, kemudian saya insert sedikit dan saya tarik ke dalam. Saya insert lagi. Nah, udahlah itu. Oke. Nah, nanti si apa bagian mata ini juga bisa kita tambahkan 3. Mau pakai gitu atau bisa juga kita tambahkan bola baru juga bisa. Jadi bola di dalamnya itu. Ya. Tapi so far kita dapat. Oke. Ya. Oh, ini kok masih serem. Jadi kelopak mata bawahnya masih belum dapat. Saya tambahin lagi deh. Ini ya terlalu sisi bagian dalam matanya terlalu masak. Nah ini ya kita kadang bukan kadang-kadang sih kita harus sering-sering melihat apa alur geometri ini sudah arahnya kemana sih sebenarnya. Oke. Terus ini ada saya tambahkan satu segmen baru di tengah supaya dia nah ini untuk membatasi si kelopak matanya tadi. Oke, next. Ya, ini tinggal
Ya, sedikit tweak. Oke, nah ini apa? Kalau sudah selesai kita ke posisi akhirnya. Saya mau tambahin apa? Duplicate sedikit ya lighting-nya. Oke, ini model yang kita punya. Kasih nama siapa lah? Si Joko ini. Ya, silakan dicoba. Selamat menikmati ya.